Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah farmakologi 3, untuk kali ini kita akan membahas obat antiinflamasi. Materi ini lanjutan dari farmakologi 2 yang telah dibahas sebelumnya, yaitu analgesik antipiretik. Masih ada kaitannya, sehingga untuk pemahaman materinya sudah ada dasar ya. Oke, langsung saja ke materi. Jadi inflamasi ini merupakan respon normal tubuh, yaitu atau proteksi setempat yang ditimbulkan akibat dari cedera atau kerusakan jaringan, baik secara fisik, kimia maupun agen mikroorganisme. Adapun fungsi dari inflamasi yaitu untuk menghancurkan, mengurangi atau melokalisasi baik agen pencedera maupun jaringan yang cedera itu sendiri, supaya efeknya tidak menyebar atau terjadi secara sistemik. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini suatu proses rangsangan inflamasi yang diakibatkan secara fisik dan ada campur tangan mikroorganisme, di mana di sini ada benda tajam yang menusuk sehingga terjadi campur tangan dari patogen di sini yaitu bakteri, mengirimkan sinyal untuk dikeluarkan sehingga terjadi aktivasi makrofag di area yang terinfeksi. Hal ini menyebabkan terjadinya dilatasi dan permeabilitas kapiler meningkat. Selanjutnya di sini tubuh kita akan melakukan proses pembekuan darah yang dilibatkan komponen darah, yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Ini terjadi pembukaan darah atau penutupan darah dan terjadi inflamasi. Inflamasi ini bertujuan untuk melokalisasi ya, supaya cedera jaringan tidak merebak luas. Pada sirkulasi darah, monosit dan neutrofil berpindah ke aliran darah yang terinfeksi. Di sini berpindah, di sini makrofag akan melakukan penelanan atau yang disebut dengan proses fagositosis, yaitu salah satu sistem pertahanan tubuh kita untuk melawan agen infeksi. Selanjutnya, tidak terlepas dari mediator, inflamasi terjadi akibat ada aktivitas dari pelepasan mediator inflamasi itu sendiri. Di antaranya ada histamin, 5-hidroksitriptamin, bradikinin, serotonin, leukotrien, dan prostaglandin. Selama proses berlangsungnya inflamasi, banyak mediator kimiawi yang dilepaskan. Tadi sudah dijelaskan. Terjadinya migrasi sel fagosit ke daerah yang terinfeksi atau yang terjadinya inflamasi, terjadi lisis membran lizozim dan lepasnya enzim-enzim pemecah. Berikut adalah proses atau jalur terjadinya inflamasi.
Adanya rangsangan dari luar tubuh menyebabkan sel mengalami cedera. Dinding sel terdiri atas komponen fosfolipid, yaitu fosfat dan lemak. Adanya cedera sel akan menyebabkan lepasnya enzim fosfolipase A2. Enzim ini menyebabkan diproduksinya asam arakidonat oleh sel yang akan dilepaskan di dalam darah. Asam arakidonat ini selanjutnya akan dirubah membentuk senyawa mediator ya dengan adanya enzim siklooksigenase. Enzim siklooksigenase ini ada dua ya, siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Selain enzim siklooksigenase, asam arakidonat juga dapat berubah menjadi enzim lipooksigenase dan yang akhirnya akan dibentuk glukotrien. Ini merupakan klasifikasi dari inflamasi. Yang pertama ada yang akut dan kronis, di mana yang akut merupakan respon awal tubuh terhadap stimulus yang berbahaya. Ditandai dengan adanya peningkatan pergerakan plasma dan leukosit dari darah ke jaringan yang rusak atau yang terjadi inflamasi. Sedangkan untuk inflamasi kronis merupakan inflamasi yang terus berlanjut, terjadi secara lama, baik bisa hitungan minggu, bulan, ataupun tahunan. Terjadi perubahan tipe sel yang ditemukan pada kasus inflamasi, ditandai dengan kerusakan yang terus-menerus terjadi dan pemulihan jaringan dari proses inflamasi. Berikut gambar di bawah perbedaan inflamasi akut dan kronik, di mana inflamasi akut ini disebabkan oleh iritan zat kimia, bisa trauma, alergi, bisa rangsangan panas, infeksi, dan lain-lain. Sedangkan inflamasi kronik ini bisa menyebabkan atau penyebabnya yaitu artritis reumatoid, kanker atau kanker Alzheimer, autism, dan lain sebagainya. Gejala yang muncul pada proses inflamasi diantaranya terjadi kemerahan, pembengkakan, panas yang meningkat, nyeri, dan gangguan fungsi organ yang terjadi proses inflamasi. Jadi ini resume dari yang telah dijelaskan sebelumnya. Adanya senyawa asing tadi bisa akibat trauma fisik, kimia, maupun campur tangan mikroorganisme, sehingga akan diproduksinya atau keluarnya mediator inflamasi, histamin, leukotrien, dan lain-lain. Adanya reseptor tersebut sehingga menimbulkan gejala kemerahan, pembengkakan, panas, nyeri, dan gangguan fungsi. Alhasil terjadi vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, dan migrasinya leukosit ke jaringan radang. Suatu individu atau pasien memutuskan untuk mengobati inflamasi dikarenakan gejalanya yang kurang dirasa nyaman untuk melakukan aktivitas, maka diputuskan proses pengobatan. Pengobatannya dengan menggunakan obat antiinflamasi.
Tujuan dari obat antiinflamasi ini yaitu untuk meringankan nyeri yang biasanya menjadi gejala awal yang timbul dan keluhan utama terus-menerus dari pasien serta memperlambat atau membatasi proses perusakan jaringan. Obat inflamasi analgesik antipiretik ini merupakan kelompok senyawa yang mempunyai kerja terapeutik dan efek samping tertentu yang hampir sama. Telah kita ketahui bahwa contoh obat NSAID itu indikasinya ada yang untuk pusing, untuk demam, dan untuk meredakan peradangan. Jadi obat itu saling terkait satu sama lain karena aktivitasnya tadi sudah dijelaskan di jalur asam arakidonat ya, mediatornya sama. Berikut klasifikasi obat antiinflamasi. Terdapat dua, yang pertama golongan steroid dan yang kedua non steroid. Untuk golongan steroid nanti dibahas pada pertemuan yang berbeda. Kalau nggak salah ini materi Bu Nurul yang menyampaikan. Untuk yang non-steroid atau dikenal dengan NSAID atau non-steroid anti-inflamasi drug terbagi menjadi dua, ada yang selektif dan non-selektif, di mana yang selektif hanya bekerja menghambat enzim siklooksigenase 2 ataupun siklooksigenase 1. Sedangkan yang non-selektif dia menghambat kedua enzim tersebut. NSAID ada dua tipe, yaitu sudah dijelaskan tadi, ada yang non-selektif, ada yang selektif. Dimana yang selektif dia aktif menghambat siklooksigenase 1 saja ataupun siklooksigenase 2. Contohnya obat yang menghambat siklooksigenase 1 yaitu aspirin, ketorolac dan sebagainya. Sedangkan yang selektif terhadap COP2 yaitu seleksoksib, etoriksoksib, rivaroxaban dan lain-lain. Yang kedua yaitu non-selektif, artinya dia menghambat kedua enzim baik COP1 maupun COP2 seperti ibuprofen, ketoprofen, meloxicam dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan penggolongan obat NSAID berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada derivat asam salisilat, contohnya asam asetil salisilat, sulfalagin. Dan yang kedua derivat para aminofenol yaitu acetaminophen atau paracetamol. Yang selanjutnya asam asetat indol, contohnya indometasin, sulindac, etodolac. Dan yang selanjutnya heteroasil asetik asid, contohnya toletin, diklofenak, ketorolac. Antanilik asin, asam mempenamat, ada enolik asid, ada oksikam, contohnya piroxicam, tenoxicam, dan pirazoledinedion, contohnya penylbutazon. Ada alkanon, contohnya nobutamin, dan aryl propionik asid, contohnya ibuprofen, naproxen, ketoprofen, dan lain-lain. Ini yang sensitif atau selektif terhadap COP2 yaitu reposoksib, selonoxoksib, dan lain-lain. Berikut adalah
tabel obat NSAID dilihat dari selektivitasnya. Ini tabel yang paling kiri yang selektif hanya pada enzim siklooksigenase 1, ketorolac, ketoprofen, aspirin, piroxicam dan lain-lain. Yang non selektif ini yang bekerja terhadap COX-1 maupun COX-2, ibuprofen, sodium salisilat ya. Ini yang selektif terhadap COX-2 tapi sensitivitasnya 5-50% ya. Ada sulindac, diclofenac, celecoxib, meloxicam. Ini selektif terhadap COX-2, persentasenya lebih dari 50%. Ada etaroxoxib dan lain-lain. Ini merupakan diagram yang menjelaskan atau menggambarkan selektivitas suatu obat terhadap enzim COX-1 maupun COX-2. Ini yang ke atas dia lebih selektif terhadap COX-1 dan yang ke bawah dia lebih selektif terhadap COX-2. Bisa kita lihat ini diagram yang paling tinggi, berarti ini paling aktif atau selektif terhadap COX-1, ketorolac dan lain-lain. Makin ke kiri makin pendek, maka obat tersebut makin tidak selektif ya. Untuk tengah ini yang 3 obat ini tidak selektif, dengan arti bahwa dia bekerja terhadap kedua enzim baik COX-1 maupun COX-2. Untuk sebelah kiri ini lebih selektif terhadap COX-2, dimana ini contohnya rivastigmine dan meloxicam ya, bisa dilihat dari yang tinggi ke rendah. Paling yang tinggi berarti ini hanya mempengaruhi COX-2 nya saja. Makin kesini makin menurun, maka dapat diartikan bahwa obat tersebut dari selektif terhadap COX-2 makin menurun, maka makin tidak selektif. Ini gambaran umum mengenai mekanisme kerja obat NSAID. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Pada jalur arakidonat nanti diproduksi 2 enzim, ada COX-1, COX-2. Di sini COX-2 yang menstimulasi mediator baik inflamasi, nyeri, dan demam, yaitu mediator yang paling utama prostaglandin. Sedangkan COX-1 sama prostaglandin, tapi kegunaan COX-1 di dalam tubuh yaitu lebih ke sitoproteksi gastrointestinal dan aktivitas platelet ya. Ini ke darah. Di sini juga sudah dijelaskan ya di farmakologi 2 tentang mekanisme kerja aspirin sebagai pengencer darah. Di sini dijelaskan bahwa COX-2 selektif, dia kerjanya menghambat COX-2 di sini. Sedangkan yang non selektif berarti dia menghambat kedua aktivitas enzim baik COX-2 maupun COX-1. Mekanisme kerja obat non selektif.
NSAID non-selektif memiliki efek antiinflamasi melalui penghambatan enzim COX-1 dan COX-2. Karena penghambatan COX-2, sedangkan efek samping gangguan gastrointestinal dari obat golongan non-selektif ini yaitu karena terjadi penghambatan pada COX-1 sehingga terjadilah gangguan gastrointestinal. Selain efek inflamasi, obat ini juga memiliki efek antipiretik atau penurun demam melalui penghambatan sintesis prostaglandin E2 atau PGE2, di mana yang kita ketahui bahwa pengaturan demam terjadi di hipotalamus ya. Yang selanjutnya farmakokinetik yang non selektif. Obat ini di metabolisme sebagian di hati, dan golongan ini memiliki masa kerja dan bioavailabilitas yang bervariasi ya. Oleh sebab itu, maka tiap obat memiliki regimen dosis yang berbeda. Bisa dikatakan frekuensi penggunaan obatnya berbeda juga. Ada yang 1 kali 1 hari, ada yang 2 kali 1 hari, 3 sampai 4 kali 1 hari. Makin panjang half life-nya, maka makin menurunkan frekuensi penggunaan obat. Yang kedua yaitu mekanisme kerja obat yang selektif. Jadi obat ini bekerja hanya di satu enzim saja, yaitu baik COX-1 ataupun COX-2. Pada penggunaan klinis, NSAID selektif maupun non-selektif sering digunakan untuk meredakan nyeri pada peradangan sendi akibat osteoartritis ataupun rheumatoid arthritis, peradangan lokal, nyeri otot, dan skeletal kronik. Jadi obat ini ada yang digunakan sistemik ataupun lokal ya. Contoh yang lokal biasanya metilasalisilat ya. Efek samping dari golongan NSAID ini jika digunakan jangka panjang biasanya terjadi sirosis hati. Jadi perlu dilakukan pemantauan fungsi hati dan tes darah yang disarankan dalam beberapa kasus, terlebih pasiennya yang memiliki penurunan fungsi hati. Toksisitas terhadap ginjal. Dalam penggunaan yang singkat, obat ini juga dapat membahayakan atau memberikan efek negatif terhadap ginjal. Hal ini terutama bagi orang yang dengan penyakit ginjal akan memperparah keadaan ginjalnya, bahkan bisa mengakibatkan gagal ginjal. Perlu dilakukan tekanan darah dan tes fungsi ginjal yang rutin apabila kondisi pasien dalam keadaan tertentu, baik FGR-nya sudah menurun, maka pengaturan dosisnya juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya terjadi tinnitus atau merasa bising di telinga, terutama untuk
golongan aspirin. Kejadiannya sangat jarang dan bisa diantisipasi dengan penurunan dosis. Maka dari itu hati-hati untuk pengobatan dengan menggunakan obat jenis ini, karena di warung-warung juga ada ya aspirin, contohnya yaitu Puyer bintang 7, itu kan dalamnya aspirin ya. Selanjutnya, terhadap sistem kardiovaskular terjadi tekanan darah meningkat dengan penggunaan obat ini. Untuk pengendalian hipertensi dengan suatu obat antihipertensi dapat terpengaruh oleh penambahan NSAID selektif maupun non selektif. Jadi pada penggunaannya hati-hati jika obat ini digunakan bersamaan dengan obat-obat antihipertensi, karena efek obat dari antihipertensi akan menurun ya efektivitasnya dengan adanya obat NSAID ini. Selanjutnya, terhadap gastrointestinal, penggunaan jangka pendek dapat menyebabkan dispepsia atau ketidaknyamanan perut, baik mual, muntah. Penggunaan NSAID jangka panjang, terutama pada dosis tinggi, dapat menyebabkan penyakit ulkus peptikum dan pendarahan pada lambung. Khususnya untuk obat-obat tadi yang sudah dijelaskan, bahwa obat yang selektif terhadap H1 dia cenderung efek sampingnya ke ulkus peptik. Sebagai indikator, apabila terjadinya pendarahan pada saluran pencernaan, biasanya individu atau pasien fesesnya berwarna hitam gelap. Itu menjadi indikator terjadinya perdarahan. Yang jadi pertanyaan yaitu, obat mana yang paling poten dan aman dari kedua golongan ini, selektif atau non selektif? Yang pertama, yang selektif terhadap COX-2 sekarang banyak dikembangkan dengan tujuan yaitu supaya menghindari efek samping iritasi lambung. Jadi insiden iritasi lambung, penggunaan obat non selektif juga memang cukup tinggi, tidak bisa dipungkiri ya, karena obat-obat ini di setiap gejala penyakit apapun biasanya obat ini sering digunakan. Contohnya pada infeksi flu, influenza ya, pada sakit kepala dan gejala-gejala lain yang efeknya yaitu radang, demam, dan nyeri. Jadi bila ditinjau dari sisi keamanannya terhadap lambung saja, tentu obat ini menjadi pilihan yang paling aman. Ingat, kalau dilihat dari efek samping lambungnya saja, yang selektif terhadap COX-2 ini paling aman. Kita lihat efek negatifnya ya. 2 NSAID selektif ini contohnya Rivaroxaban dan Valdecoxib ditarik dari pasaran pada tahun 2004 ketika ditemukan bahwa ada orang yang menggunakan obat tersebut
mengalami peningkatan resiko serangan jantung dan stroke. Kesimpulannya, obat NSAID non-selektif ini lebih direkomendasikan dikarenakan tadi efek sampingnya yang relatif ringan, yaitu hanya terjadi kelainan pada saluran cerna dibandingkan yang tadi yang selektif terhadap COX-2. Efek sampingnya memperparah terjadinya kelainan kardiovaskular. Selain iritasi lambung, efek samping lainnya yaitu untuk yang non selektif memperparah serangan asma. Perlu diketahui bahwa obat ini dapat mengakibatkan bronkokonstriksi atau bronkospasme. Jadi pada kasus pasien asma, hati-hati dalam menggunakan obat golongan ini karena akan mengakibatkan atau memperparah kondisi dari asma tersebut. Ini merupakan contoh obat yang beredar di pasaran, baik yang selektif maupun yang non selektif. Ini contoh obatnya, ada acetosal dengan dosis 80 sampai 100 mg per kilogram berat badan. Penggunaannya 3 sampai 4 kali, minimum umur aman digunakan pada umur 12 tahun. Ini kalau yang half life-nya panjang cukup 1 kali dalam sehari. Ini yang 3 sampai 4 berarti half life-nya atau setengahnya pendek. Oh, ternyata sudah habis. Untuk materi obat antiinflamasi dicukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di Classroom ya, kita diskusi. Setelah kita diskusi, kita lanjutkan dengan kuis. Sekian untuk kuliah kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.